Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita masih membahas tema kita hari ini, pengembalian Adeline Lis, pertaruhkan wibawa negara. Bang Gauden, ini kan sebenarnya waktu perencanaan pulang Adeline Lis adalah 14, pemulangannya 14 hingga 20 Juni. Nah, sekarang udah tanggal 19 Juni, Bang Gauden. Info dari Kejaksaan Agung mengungkap bahwa Kementerian Luar Negeri Singapura tidak memberikan izin penjemputan. Apa yang menjadi kendala? Bukan tidak memberikan izin penjemputan. Faktanya seperti apa, Bang? Tidak mengizinkan dijemput dengan pesawat pribadi. Ya. Tetapi boleh lewat penerbangan komersial. Baik. Tetapi Kejaksaan Agung menginginkan kalaupun pesawat komersial harus menggunakan Garuda Indonesia. Mengapa Garuda Indonesia? Karena Garuda Indonesia itu bendera negara, membawa lambang negara. Ya. Dengan demikian ketika tersangka atau buron itu masuk ke dalam pesawat sudah bisa diambil tindakan hukum. Tetapi kalau menggunakan pesawat lain, komersial lain, itu berarti pengambilan tindakan hukum itu setelah memasuki wilayah udara Indonesia. Seperti itulah aturan internasionalnya. Baik, artinya ada dua skenario yang direncanakan, yakni deportasi. Pertama, penjemputan dengan menyewa pesawat charter, kemudian yang kedua menggunakan pesawat komersial maskapai Garuda Indonesia. Ya, persiapannya seperti apa untuk dua skenario ini? Ya, kalau pemerintah Singapura mengizinkan tentu dalam waktu singkat sudah bisa didatangkan yang bersangkutan. Persoalannya memang pemerintah Singapura itu tetap berkeinginan dengan aturan mainnya dia sendiri, tidak mau mengikuti kemauan Indonesia. Dalam konteks itulah perlunya diplomasi yang kuat dari Indonesia. Singapura itu tetangga baik kok, tetangga dekat. Yang kalau dari Batam itu hanya jaraknya sepelemparan batu dari Batam. Itu artinya sebagai negara yang bertetangga baik, ada etika-etika yang harus dipatuhi. Tetapi hubungan baik kedua negara itu mestinya jauh lebih jauh lebih kuat. Mestinya Singapura memahami kondisi psikologis Indonesia yang menghendaki para penjahat itu dikembalikan ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya. Baik, boleh disampaikan lagi ke masyarakat, ke publik terkait apa sebenarnya menjadi kendala utama. Tadi Bang Gauden menyatakan bahwa ada aturan main Singapura. Kemudian juga kita tahu bahwa kendala lainnya adalah perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura belum aktif. Nah, sebenarnya seperti apa? Duduk persoalannya seperti apa, Bang Gauden? Kalau terkait dengan ekstradisi itu, ekstradisi Indonesia dengan Singapura itu dirintis sejak 1970. Bayangkan, 40 tahun kemudian itu baru terrealisasi. Pada tanggal 27 April tahun 2007 di Tampak Siring itu ditandatangani perjanjian ekstradisi. Ada dua perjanjian pada saat itu. Yang pertama itu perjanjian ekstradisi, yang kedua itu perjanjian di bidang pertahanan. Nah, persoalannya sampai sekarang perjanjian ekstradisi itu tidak diratifikasi oleh DPR RI. Tidak diratifikasi karena ada persoalan yang sangat serius di dalam perjanjian pertahanan, di bidang pertahanan. Di bidang pertahanan itu antara lain Singapura meminta wilayah Indonesia untuk tempat latihan perangnya. Nah, persoalan itulah yang tidak disetujui oleh DPR RI sehingga belum meratifikasi terkait dengan perjanjian di bidang pertahanan. Akibatnya oleh Singapura seakan-akan kedua perjanjian itu menjadi satu kesatuan sehingga ketika perjanjian di bidang pertahanan tidak disepakati, perjanjian ekstradisi juga tidak bisa dilaksanakan. Itu yang menjadi persoalan. Sampai sekarang udah 14 tahun. Iya, sudah 14 tahun. Itu, ya, tetapi belum aktif. Apakah solusinya harus diratifikasi atau apa? Solusi konkretnya harus seperti apa, Bang? Ya, ratifikasi sudah. Cuman dibekukan, masih beku sampai sekarang, belum bisa diaktifkan. Ya, itu yang belum bisa dioperasionalkan sepanjang belum bisa diratifikasi oleh DPR. Karena sesuai dengan Undang-Undang Indonesia juga ketentuan internasional itu, setiap perjanjian internasional itu harus diratifikasi oleh DPR RI. Sampai sekarang DPR RI itu tidak mau meratifikasi perjanjian ekstradisi karena ada persoalan sangat serius di dalam perjanjian terkait dengan pertahanan. Iya, perjanjian bidang pertahanan ya. Nah, di dalam perjanjian bidang pertahanan itu ada
klausul yang tidak menguntungkan Indonesia. Singapura meminta wilayah Indonesia atau ada pulau di Indonesia yang bisa dijadikan tempat latihan perangnya negara Singapura. Baik. Itu kan persoalan kedaulatan negara ya. Iya, baik. Artinya yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah diplomasi. Ya. Jalan satu-satunya adalah diplomasi, Bang Goden. Ya, hubungan baik ya. Pernah waktu ada satu kasus itu Kepolisian Republik Indonesia karena punya hubungan baik dengan Kepolisian Singapura bisa memulangkan buron dari Singapura ke Indonesia. Nah, kita berharap hubungan baik antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan di Singapura itu berjalan baik. Nah, pada titik ini kekuatan diplomasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura tentu sangat diharapkan. Ya. Dan kita yakin Duta Besar Republik Indonesia di Singapura bisa memfasilitasi ini gitu. Baik, kekuatan diplomasi itu yang sangat menentukan kepulangan Adeline, dan kita lihat ini datanya bahwa sudah ada langkah strategis yang dilakukan oleh Dubes Singapura Surya Pratomo ya, ini menahan Bang surat perjalanan laksana paspor atau SPLP, jadi tidak bisa pulang. Bagaimana tanggapan media Indonesia? Ketika tanggal 9 Juni pengadilan Singapura memutuskan untuk merampas paspor Adeline dengan nama Hendro tadi dan dikembalikan kepada pemerintah Indonesia, itu berarti Adeline itu tanpa kewarganegaraan. Dari tanggal 9 sampai saat ini Adeline tanpa kewarganegaraan. Untuk bisa jalan atau untuk bisa kembali ke Indonesia harus diberi surat laksana paspor, surat pengganti paspor. Nah, surat pengganti paspor itulah yang masih dipegang, atau dalam bahasa diplomasinya mungkin bisa disebut inilah kartu trufnya Indonesia. Dengan tidak memberikan surat tersebut, Adeline tidak bisa kemana-mana. Atau dengan kata lain, sepanjang Singapura tidak bisa memenuhi permintaan Indonesia, Adeline itu menjadi bebannya Singapura. Padahal yang bersangkutan ini penjahat. Jangan sampai ada tuduhan bahwa Singapura itu menjadi surganya para penjahat gitu. Tentu itu bukan seperti itu faktanya. Baik, SPLP sudah ditahan, tetapi ada khawatiran kita, ada celah dari Adeline ini untuk mencari celah, Bang, karena kita tahu pernah kabur juga di Tiongkok beberapa tahun yang lalu. Kita akan bahas lebih lanjut usai headline news pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Bang Goden dan juga pemirsa, kita akan langsung sapa para penelpon yang sudah bergabung bersama kita pagi hari ini. Saya akan sapa yang pertama Pak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, silahkan. Terima kasih Mbak Eva, Bang Goden. Saya pertama-tama mau mengucapkan bravo pada Pak Surya Pratomo bahwa dia telah bertindak cepat. Biarkan aja itu Adeline itu menjadi stateless ya, biar sebelum kembali ke Indonesia. Saya sebagai anak Medan kesal gara-gara pembalakan liar dia yang dilakukannya. Mata air menjadi air mata ini di Mandailing Natal sana. Ada longsor, banjir dan lain-lain. Menurut saya yang paling butuh perjanjian ekstradisi itu adalah Indonesia, karena Singapura itu negara kecil, sistemnya bagus, keamanannya bagus, sehingga jarang pelarian dari sana ke Indonesia, tapi sebaliknya dari Indonesia ke sana. Ke depan itu kita jangan berpikir bagaimana mengembalikan, tetapi bagaimana menjaga supaya tidak lari. Ini beberapa fakta menunjukkan koruptor-koruptor yang sudah divonis bisa lari ke luar negeri, terutama ke Singapura. Ini bagaimana? Big question ini ya. Biar saja dipulangkan ke Medan kalau memang sulit. Nggak usah terlalu gengsi. Nanti dijemput di Medan saja, bawa ke Jakarta. Kan yang penting kembali ke Indonesia. Bila berhasil dibawa pulang, saya mau itu hukuman 10 tahun itu ditambah. Karena sejak dia lari ke Tiongkok, divonis, dan hilang divonis 10 tahun. Sekarang ditangkap, udah dihukum berat aja yang begini-begini. Jangan sampai seperti pengadilan Pinangki nanti dapat bonus lagi, dapat pemotongan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga. Selanjutnya kita akan sapa John Veto. Pak John Veto, silakan. Dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Bang Goden. Ini sangat bagus yang diulas pagi hari ini. Jadi pengembalian Adeline Lis ini mempertaruhkan wibawa bangsa, memang betul.
tepat sekali. Tapi di satu sisi kita jangan ngotot betul. Kayak ke Jagung itu nggak usah harus ke Jakarta, harus dengan Garuda. Nggak perlu itu. Ya, gengsi harus kita kesamping. Yang sekarang dari Singapura itu dilemparnya ke Batam sampai dijemput aja di Batam. Jadi sudah ada. SPP-nya sudah dipegang. Ya, sekarang dia diseberangkan aja ke Batu Ampar atau ke Sekupang atau ke apa di Batam ini. Udah selesai. Yang penting ada ndak nawaitu. Singapura itu. Ini cobaan nih bagi kita nih. Ini coba apa ujian ini yang berat ini antara Singapura dengan Indonesia ini. Ya, berapa lama itu sebenarnya udah ditandatangani kan ekstradisi. Tapi tidak pernah terrealisasi. Nah, sekarang ada ndak niat baik Singapura ini? Diuji ini. Tapi apresiasi bagi kedutaan besar kita yang di Singapura. Dia ada pegang SPLP-nya. Udah, biarkan aja dia nak balik mana. Yang penting sampai Indonesia dicokok dia, udah selesai. Nggak usah nak gengsi-gengsi, nggak pakai Garuda lah. Sekarang Garuda kita bermasalah, apa bisa terbang apa enggak? Kan ini bermasalah sekarang. Ya ke Batam aja yang terdekat. Ya, kamu oleh perbatasan dijemput dia. Nampak aja kok Singapura dengan Batam itu. Itu aja. Yang penting dia balik udah syukur. Ya, baru dijalankan hukuman yang apa bagaimana nanti apanya lagi. Itu aja. Apa enggak usah kita terlalu apa gengsi sangat. Dah, makasih banyak. Baik, kami sudah tangkap poin Anda, Pak John Veto. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Silakan, Ibu Indra. Selamat pagi, Mbak Eva Wondo dan Bung Golden Suhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini panggung yang hebat sekali, ya. Padahal Adeline ini hanya dalam tanda kutip dihukum 10 tahun penjara. Tapi lihat, buron selama 13 tahun dan tidak bisa ditangkap. Kalau dia menjalankan hukumannya kan itu sudah bebas lagi sebetulnya. Nah, saya menyoroti begini. Dari 2018 saja pemerintah Singapura sudah bersurat 4 kali katanya ke KBRI itu. 2 Juni 2018, 19 November 2018, 3 Juli 2019, dan 4 Maret 2021. Nah, itu pun kasusnya baru dibicarakan dalam tanda kutip setelah dia ditangkap oleh pemerintah Singapura itu. Lalu si Adeline ini mengaku bersalah dan paspor palsunya atas nama Hendro Leonardi dikembalikan ke KBRI serta dideportasi ke Indonesia. Sekarang hak dari Singapura juga untuk melakukan kebiasaannya bahwa deportasi itu tidak mau jemput langsung, tapi melalui pesawat komersial. Jadi sekarang tugas kita adalah bagaimana menjaga bahwa dia tidak lari lagi seperti tahun 2006 setelah ditangkap dan dibawa ke Mandailing itu bisa kabur lagi. Sekarang masa menurut pengalaman tidak bisa? Sekarang buktikan, Indonesia adalah negara besar yang berwibawa dan bisa memperlihatkan bahwa hukum ditegakkan. Karena konon masih ada 95 buronan lagi yang kasusnya belum ditangani. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Indra. Selanjutnya Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur. Silakan Pak Ihwan. Selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Bang Gaudien. Selamat pagi. Hukum itu bersifat memaksa. Ya, nah untuk itulah maka kejahatan kemanusiaan semacam korupsi antara lain Adeline ini, yang ini kaitannya hubungan antar negara, sehingga ada nggak perjanjian ekstradisi atau mendeportasi. Sebab kemungkinannya di Singapura itu luar biasa, bukan hanya manusianya tapi duitnya di situ. Jadi yang diekstradisi itu sebenarnya bukan hanya manusianya, tapi duitnya juga. Nah, untuk itulah, maka hubungan antar bangsa ini punya kepentingan masing-masing. Nah, Singapura dikenal, itu yang paling ulet tentang masalah ekstradisi ini, terutama masalah uangnya. Dan untuk itulah, maka hubungan ini bukan hanya penegak hukum, tetapi berkaitan dengan Menteri Luar Negeri juga.
Jadi ini kaitannya dengan duta besar bagaimana mereka ini berusaha untuk secara diplomasi bahkan semacam mengancam lah gitu. Singapura kan negara kecil lah walaupun kita tahu seperti itu. Dan untuk itulah maka perjuangan diplomasi ini optimal maksimal harus dapat dilaksanakan. Sebab ada lagi misalnya di Cina urusannya BLBI dulu itu. Orangnya masih ada di sana dan duitnya sudah sekian miliar gitu, 9 triliun uang itu lari. Dan untuk itulah maka sikap tegas dari negara ini menentukan bagaimana harga diri bangsa terhadap bangsa lain mengenai kejahatan kemanusiaan. Saya kira itu yang paling penting. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan dari Jember, Jawa Timur. Bang Goden dan juga pemirsa, tadi kita sudah simak sejumlah tanggapan ya dari para penelpon yang semuanya sepakat Bang bahwa pengembalian Adeline Lis mempertaruhkan wibawa negara. Pertanyaan juga tadi dari Bu Indra adalah bagaimana nih menjaga supaya Adeline Lis itu tidak kabur lagi? Ini pertanyaan saya juga sebelum jeda tadi. Bang Goden, seperti apa? Ya, Adeline apakah bisa kabur atau tidak? Bisa saja. Sebab tanggung jawab itu tidak ada pada Indonesia, tapi pada Singapura. Khususnya pada pihak imigrasi Singapura. Karena Adeline Lis masih berada di bawah pengawasan imigrasi Singapura. Itu yang pertama. Yang kedua, memang benar ke depan daripada kita berbicara tentang ekstradisi, lebih baik kita menjaga rumah kita, menjaga negeri ini supaya tidak mudah dijebol sama maling. Para penjahat itu begitu mudahnya meninggalkan Indonesia. Kita tahu bahwa proses melarikan diri dari jeratan hukum di Indonesia itu begitu mudah bagi orang yang berpunya ya, bagi yang punya uang. Ya kalau maling ayam ya tetap ada di penjara kalau memang tidak punya uang untuk menyogok gitu. Itulah dalam sejumlah kasus yang terungkap di pengadilan bagaimana penjahat itu menyogok aparat untuk bisa melarikan diri. Nah, dalam konteks itu yang dikatakan Pak Ondo tadi menjaga rumah supaya mereka tidak kabur. Nah, terkait dengan Adeline Lis dan juga yang dikatakan oleh Ibu Indra tadi bahwa sudah 4 kali Singapura menyurati kedutaan besar Indonesia di Singapura memberitahukan atau mengonfirmasi dan mengklarifikasi tentang Adeline Lis yang ketahuan bernama lain di dalam paspornya. Di dalam sejumlah pemberitaan memang disebutkan 4 kali dan 3 kali tidak dijawab, baru yang terakhir inilah yang dijawab. Itu yang terakhir ini kan berarti dubesnya baru di Singapura. Itu juga menunjukkan sekaligus bahwa dubes Singapura yang dipuji oleh Pak Ondo tadi itu memang tanggap dan cepat tanggap gitu. Dan itu yang paling diperlukan saat ini ya. Kekuatan dari diplomasi itu. Dalam terkait dengan wibawa negara, mestinya wibawa negara itu harus dipertunjukkan juga dengan mengusut 3 surat lainnya. Kau tidak sampai Jakarta atau kalaupun sampai Jakarta kau tidak pernah ditanggapi. Sebab Indonesia sudah mencari Adeline Lis ini kan dari 2008. Sejak Mahkamah Agung memutuskan kasasinya untuk menghukum 10 tahun. Di tingkat pertama di sidang tahun 2007, Adeline Lis itu bebas di Pengadilan Negeri Medan. Padahal ini buron ketika ketika dia menjadi tersangka itu buron sampai ke Tiongkok sana dikejar gitu. Akhirnya juga lepas di sana ya. Ya, itu menunjukkan Adeline ini atau di dalam kasus Adeline ini ada potret buram hukum Indonesia. Betapa penegak hukum di Indonesia itu belum tegak lurus gitu ya. Selalu berbicara tentang siapa yang bisa membayar. Itulah hukum Indonesia. Baik, itu juga menjadi tamparan untuk hukum kita, potret hukum kita. Tadi disampaikan oleh Pak Ondo, harus ada langkah konkret juga supaya menjaga, yang tadi Bang Goden bilang, menjaga maling uang rakyat ini agar tidak berkeliaran, tidak lepas dari Indonesia. Ya harus dijaga rumahnya, rumah kita Indonesia harus dijaga supaya tidak pergi ke luar negeri. Konkretnya harus seperti apa? Betul sekali, kita lihat misalnya ada kasus dulu ya, ini kasus yang paling lama itu kan kasus Edi Tansil. Orang bisa kabur hanya untuk berobat gitu, sampai sekarang tidak kembali-kembali. Di dalam banyak kasus seperti itu menunjukkan bahwa ketidakhati-hatian aparat penegak hukum di dalam mengamankan putusan pengadilan.
putusan pengadilan sudah jelas-jelas memasukkan yang bersangkutan ke dalam penjara, tetapi begitu mudahnya dibantu untuk bisa berobat ke luar negeri dan tidak kembali-kembali gitu. Nah itu persoalan wibawa hukum. Terkait dengan Adeline Lis, yang bisa dilakukan Indonesia itu ya berdoa banyak saja. Mudah-mudahan Singapura berbaik hati untuk mengizinkan. Saya sepakat dengan Pak John Veto dari Kepri tadi itu. Dari Batam Ya yang paling penting buat Indonesia itu kan dia kembali ke Indonesia. Adeline penjahat ini kembali ke Indonesia. Tidak terlalu penting dia harus naik apa, walaupun resikonya begitu besar kalau dilepas begitu saja. Ya mestinya aparat yang menyertai dia kembali ke Indonesia itu jauh lebih pintar daripada Adeline Lis gitu ya. Ini memang penjahat kakap gitu ya. Disebut penjahat kakap karena Mahkamah Agung sudah memutuskan 10 tahun dan yang bersangkutan itu belum bisa dieksekusi sampai sekarang karena melarikan diri. Baik, Bang Goden, Adeline Lis hanya satu dari puluhan koruptor yang masih berada di luar negeri dan diharapkan kita mengupayakan untuk kembali di Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kita masih akan bahas apa langkah strategis, langkah konkret yang harus dilakukan agar kasus ini tidak terjadi lagi. Banyak koruptor yang bebas berkeliaran di luar negeri. Usai jeda kita akan bahas. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Godens, pertanyaan saya tadi sebelum jeda adalah bagaimana langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga rumah kita sendiri agar para maling uang rakyat ini tidak pergi dari Indonesia? Ya kalau kita melihat rekam jejak orang-orang yang melarikan diri dari Indonesia untuk menghindari proses hukum, selalu ada kerjasama di sana. Nah, bagaimana menjaga rumah itu harus ada penyadaran pada aparat penegak hukum. Jangan sampai mereka membantu penjahat yang harusnya dihukum gitu loh. Ya disebut penjahat karena mereka memakan uang rakyat gitu kan. Sementara aparat membantu mereka untuk meloloskan diri. Nah, pembenahan hukum inilah yang harus dilakukan terus-menerus, termasuk di dalam sistem hukumnya itu sendiri. Kalau kita lihat misalnya dalam kasus Adeline Lis, yang bersangkutan itu melarikan diri ketika menjadi tersangka dan ditemukan di Tiongkok. Di Tiongkok juga dia membuat soal di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing. Ketika dikembalikan ke Indonesia, dia divonis bebas. Kalau memang dia tidak bersalah, pertanyaan besarnya kenapa dia melarikan diri menghindari proses hukum. Ketika diproses diputuskan bebas di Pengadilan Negeri Medan dan kemudian divonis bersalah di Mahkamah Agung, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk menjalani hukuman 10 tahun. Ini kan tiba-tiba menghilang dari 2018. Dari 2008 menghilang baru ketemu-temunya pada 2021 gitu loh. Iya. Sudah 13 tahun, Bang. Artinya juga itu tadi soal sistem hukum, soal mafia hukum itu sendiri, Bang. Gimana memberantasnya supaya tidak ada lagi Adeline Lis yang lain? Ya itu menjadi persoalan pokok ya. Kesulitan memberantasnya karena orang masih tergoda atau dengan kata lain hukum itu belum tegak berjalan di Republik ini. Jadi katakanlah dalam kasus persidangan terakhir misalnya ada orang yang membantu tetapi tidak sampai tuntas di dalam proses hukumnya. Hal-hal seperti ini yang mesti diperhatikan ke depannya. Memperhatikan sistem hukum kita, menjaga supaya tidak ada mafia hukum, dan juga yang paling penting menjaga rumah kita sendiri. Ya, rumah kita itu harus dijaga. Jangan hanya berharap pada perjanjian ekstradisi. Apalagi dengan Singapura, ekstradisi sudah ditandatangani tapi tidak bisa efektif. Ya, terpaksa kita berharap niat baik atau hati baiknya Singapura. Jangan seperti itu di dalam hubungan antara dua negara. Indonesia itu negara berdaulat, Singapura berdaulat, karena itu kekuatan diplomasi harus bermain di situ.
Baik, terima kasih Bang Golden sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Baik, pemirsa, masih ada puluhan koruptor berkeliaran di luar negeri yang membuat Indonesia perlu mengaktifkan perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Jangan sampai perjanjian itu terus terganjal oleh perjanjian kerjasama di bidang pertahanan. Sebaik-baiknya perjanjian ekstradisi tentu jauh lebih baik menjaga rumah sendiri agar para maling uang rakyat tidak bebas melarikan diri ke luar negeri. Saya Eva Wando, mewakili seluruh teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selalu patuhi protokol kesehatan dan tetaplah bersama kami di Metro TV.